Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang diprediksi harga komoditasnya tahun 2024 ini masih ada potensi untuk lanjut naik. Bagaimana potensi saham-saham di sektor ini di tahun 2024? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel dengan judul Harga Emas Diprediksi Rekor Lagi di 2024. Harta Dinata siap mengail cuan. Jadi bisa kita baca sekilas artikel berita ini. Prospek emiten emas semakin cerah di tahun depan karena sejumlah pengamat memprediksi harga komoditas safe haven ini akan mencapai titik harga tertingginya atau all-time high-nya. Direktur dari Harta Dinata menjelaskan bahwa harga emas global akan semakin baik di tahun depan atau tahun ini di 2024. Berdasarkan prediksi dari beberapa analis komoditas global, harga emas diproyeksikan masih memiliki potensi peningkatan di rentan harga sekitar 2.100 per ons sampai 2.300 per ons pada tahun 2024. Jadi bisa kita baca lebih lanjut lagi. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan harga emas di tahun 2024 ini adalah proyeksi penurunan suku bunga The Fed yang diperkirakan mulai Maret tahun 2024, potensi resesi perekonomian Amerika Serikat, serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Sekarang kita akan coba lihat dulu pada perdagangan terakhir tahun 2023 kemarin, tanggal 31 Desember, harga emas masih ditutup di atas 2.000, di sekitar 2.071. Jadi apabila diprediksi tahun 2024 ini emas berpotensi ke 2.100 sampai 2.300-an. Menarik memang jika kita perhatikan pergerakan saham-saham di sektor ini. Tapi jika kita perhatikan beberapa saham di sektor ini, pertama Harta Dinata secara pergerakan saat ini masih bergerak downtrend setelah sebelumnya gagal naik di atas garis EMA 50. Jadi jika kita perhatikan saham Harta Dinata sebelumnya bergerak sangat trend setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA di bulan Januari tahun lalu. Pada awal Januari tahun 2003, Harta Dinata berhasil break setelah itu terus bergerak naik. Beberapa kali memang sempat berada di bawah garis EMA 150, tapi masih bisa rebound kembali. Dan setelah turun di bawah garis EMA 50 dan gagal bertahan di 500 pada bulan September, saham Harta Dinata bisa kita lihat secara pergerakan sudah mulai terbentuk low-low. Sempat rebound dari garis EMA 150, tapi mencoba untuk melewati garis EMA 50 ternyata gagal. Setelah itu malah garis EMA 50 telah berpotongan dan mulai bergerak turun. Sehingga cara pergerakan saat ini saham Harta Dinata masih bergerak sangat downtrend. Dan jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini, saham Harta Dinata masih mencoba untuk naik di atas harga 350. Jadi saatnya harga 350 sudah berubah menjadi resisten. Beberapa kali bisa kita lihat Harta Dinata belum terkonfirmasi break, walaupun sempat harga naik di atas 350. Sedangkan untuk support kuat saatnya menurut saya ada di sekitar 300. Walaupun saham Harta Dinata sempat pada tanggal 11 Desember menyentuh 320. Dan cara pergerakan saat ini saham Harta Dinata masih belum oke, masih bergerak downtrend. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat kemarin, ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi dan harga memang tidak bergerak di sekitar 348. Tapi asing jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini masih terus distribusi. Jadi cara pergerakan walaupun tahun ini harga emas ada potensi untuk naik, tapi pada akhir tahun lalu, pada bulan November Desember, pada saat harga emas mulai bergerak naik, secara pergerakan saham Harta Dinata bukannya naik malah bergerak turun. Jadi untuk saham Harta Dinata, untuk saat ini apabila teman-teman ingin coba entry, bisa wait and see dulu. Menurut saya masih oke untuk coba entry apabila berhasil naik di atas 350 untuk swing trade dengan target jangka pendek di 380. Jadi walaupun secara pergerakan ini masih downtrend, tapi menarik untuk coba entry apabila Harta Dinata terkonfirmasi berhasil break 350. Karena apabila berhasil break masih ada potensi untuk mulai naik, mulai terbentuk high low dengan target jangka pendek di 370 sampai 380. Tapi sebaiknya jangan entry apabila Harta Dinata masih kesulitan untuk melewati 350. Karena apabila masih gagal break, saham Harta Dinata masih ada potensi lanjut turun ke 320 atau malah lanjut ke 300. Untuk saham ARCI, jika kita perhatikan cara teknikal lebih oke dari saham Harta Dinata. Saat ini secara tren masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah, tapi tren jangka pendek memang masih sideways.
Saat ini sudah turun kembali di 420. Saat ini 420 sudah berubah menjadi resisten. Tapi bisa kita lihat sama Archie masih kuat berada di atas support EMA50 yang saat ini di sekitar 392. Jadi sempat turun mengetes garis EMA50. Setelah itu masih bisa rebound tapi mencoba untuk menyentuh 420. Saham Archie masih gagal naik. Sehingga cara pergerakan saat ini mulai sideways. Bisa kita lihat sebelumnya 420 merupakan resisten kuat, beberapa kali masih bisa menahan kenaikan dari saham Archie. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat kemarin ini juga tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing melakukan sedikit distribusi. Tapi jika kita perhatikan untuk saham Archie, 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk akumulasi. Jadi untuk Archie karena cara teknikal saat ini lebih oke daripada saham Harta Dinata, menurut saya saham Archie masih menarik untuk coba dipantau atau coba entry. Untuk saat ini ada satu support di 400 dan support di EMA50. Jadi apabila mau entry, menurut saya paling aman coba tunggu kembali di harga 400 sampai garis EMA50. Apabila Archie kembali mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound, baru coba ikutan entry dengan target jangka pendek di 420 dan target hijau di 450. Dan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga atas maupun harga bawah, menurut saya Archie masih bisa di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 370. Sekarang saya coba analisa saham Mulia. Saham Mulia jika kita perhatikan cara pergerakan saat ini mulai membaik. Masih mencoba untuk break garis EMA 150 dan hari Jumat kemarin masih gagal di sekitar 442. Sebelumnya juga bisa kita lihat setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, saham Mulia mencoba untuk break garis EMA 150 masih gagal dan sempat turun kembali di bawah garis EMA 50. Tapi setelah turun, saham Mulia menyentuh sekitar 410 berhasil bangkit. Dan saat ini sudah berhasil naik kembali di atas support EMA50. Jadi support EMA50 saat ini di harga 424 masih berupa support yang lumayan kuat. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada penurunan 2% lebih hari Jumat kemarin ini terpantau masih ada sedikit distribusi, asing melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk akumulasi saham Mulia. Jadi untuk cara pergerakan saham Mulia apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, saat ini masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Bisa buy on breakout, itu akan lebih aman. Apabila teman-teman mau entry, tunggu saham Mulia berhasil break garis EMA 150 karena apabila berhasil break, saham Mulia akan mulai uptrend, akan mulai reversal dari downtrend, mulai uptrend kembali dengan target jangka pendek di 470 karena sebelumnya ini merupakan resisten yang menahan kenaikan dari saham Mulia. Dan target hijau di harga 500 yang merupakan resisten psikologisnya. Jadi saat ini wait and see. Apabila masih gagal break, teman-teman bisa coba tunggu di support EMA50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Tapi apabila teman-teman entry di daerah support EMA50, selalu pertimbangkan untuk swing trade dengan target di garis EMA 150. Karena ingat, apabila belum berhasil break, saham Mulia belum akan terkonfirmasi uptrend sehingga secara pergerakan masih akan bergerak sideways. Sehingga masih ada potensi untuk melemah kembali menuju support EMA50. Jadi untuk saham-saham yang di sektor emas seperti MDKA, Antam, itu sebelumnya sudah sempat saya bahas beberapa hari sebelumnya, jadi saya tidak akan bahas lagi untuk di video hari ini. Tapi untuk sektor emas, saat ini saham Harta Dinata belum begitu oke, Archie masih oke secara teknikal karena masih berada di atas garis EMA. Saham Mulia menurut saya masih menarik untuk coba dipantau karena apabila berhasil break akan mulai bergerak uptrend. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.